Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada yang terhormat Ibu Direktur Utama PT Infotech Media Solution yang telah berkenan menerima kami di sini untuk menjelaskan dalam hal studi kelayakan BKI Digital Storage Plan. Izin memperkenalkan diri. Kami di sini ada 5 orang yang akan menjelaskan. Nama saya Budi Prakoso dan ada Pak Misbahuddin Aidi, ada Pak Arif Satria Bijaksana, ada Pak Ardian Budi Sulistyo, dan ada Pak Bambang Rianto. Izinkan Ibu, yang dapat dilihat di slide berikut ini adalah peluang bisnis yang kami tawarkan kepada Ibu selaku Direktur Utama PT Infotech Media Solution dalam proyek bisnis BKI Digital Storage Plan. Kenapa ini menjadi sangat menarik untuk bisa dijadikan sebagai peluang bisnis? Yang pertama itu adalah dalam hal meningkatkan keselamatan kapal penyeberangan di pemerintah. Ada peraturan pemerintah di PM 103 tahun 2017. Berikut juga memberikan jaminan keamanan kepada pengguna jasa pelayaran, dalam hal ini adalah Gapasdap, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Begitu juga dalam hal perhitungan real-time stabilitas untuk pemuatan kendaraan di atas kapal sehingga kapal itu dalam keadaan stabil dan tidak ada human error, dan juga memudahkan operasional dari kapal penyeberangan. Kekuatan utama bisnis dari marketplace ini, Ibu bisa lihat bahwa jumlah kapalnya itu ada 2.995 kapal dengan market share yang kita bidik itu di 207, mencapai di 30%-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan bisnis dari segi pemasaran. Kita akan mengulas dari 3 hal, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting yaitu membagi pada market yang grup atau customer yang ada. Targeting adalah select most attractive segmentnya. Kemudian ada positioning adalah menentukan bagaimana produk ini dipakai di perusahaan tersebut. Dalam hal ini target kita yaitu PT SGP yang memiliki 219 kapal ro-ro. Dengan sinergi BUMN, BKI, dan SGP dapat mengkolaborasikan kegiatannya sehingga memberikan revenue yang tinggi. Dari segi geografik, wilayah Indonesia, pelabuhan penyeberangan ada 3, yaitu Merak, Ketapang, Merak Bakauheni, Ketapang Gilimanuk, Padang Bay Lembar, Bais Kolaka. Di sini kita lihat bahwa jumlah penumpang cukup signifikan, rata-rata di atas 10 juta. Kemudian accessible-nya, total target berkisar 30%, yaitu 207 dari total 690 kapal. Yang mudah untuk diakses adalah PT SGP. Kemudian pengembangkan kampanye pemasaran spesifik pada segmentasi pasar dengan harga yang kompetitif dengan yang lain bisa didapat. Perhitungan sudah sesuai dengan AIMO. Dengan 1 klik memberikan real perhitungan dari stabilitas. Hanya 1 kali instalasi untuk pemasangan sampai dengan beroperasinya kapal, beroperasinya ISTO ini bisa dioperasikan oleh operator kapal. Kegiatan utama bisnis dari segi teknologi, berdasarkan hasil analisa teknologi yang menggunakan SWOT, kita memilih Microsoft 365 sebagai program yang akan kita pakai dalam ISTO ini. Kenapa kita pilih Microsoft 365? Karena dengan efektivitas biaya yang tinggi, yang tidak terlalu tinggi, itu inovatif dan fleksibel, dan didukung dengan tingkat kolaborasi yang cukup memadai.
Selain itu, Microsoft 365 ini memiliki tingkat kompatibel yang tinggi, adaptif yang dibutuhkan, dan mendukung kegiatan baik untuk operasi, pemasaran, dan keuangan pada zaman sekarang. Kita lihat Microsoft 365 ada beberapa komponen yaitu Outlook, Microsoft Teams, PowerPoint, Project, dan yang lain-lain. Cukup mendukung dalam kegiatan dalam mengembangkan program dari ISTO ini. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Pak Bambang. Izin kami melanjutkan presentasi dari kelompok 1 di kekuatan utama bisnis di perspektif produksi, di mana hasil dari analisa produksi software dari BKI Store ini dibuat sendiri oleh personal IT BKI, sehingga memudahkan untuk memaintenance maupun menginstalasi di kapal. Sedangkan material pendukung dari bahan baku maupun bahan utamanya itu sangat mudah didapatkan di pasaran, sehingga memudahkan kami untuk bekerja lebih cepat. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menginstal di kapal, per kapalnya itu kami butuh maksimal 15 hari, hanya dikerjakan satu tim. Satu tim ini kami terdiri dari 4 orang dengan dikepalai satu project manager. 4 orang ini, 1 orang IT engineer, 1 orang inspektur lapangan, didukung oleh 2 tenaga pendukung, 1 fitter dan 1 helper. Sedangkan perangkat yang dipasang di kapal itu apa saja sih? Ada 6 perangkat di sini. Saya jelaskan. Yang pertama, BKI Store software itu sendiri yang akan diinstal di kapal. Kedua adalah sensor. Sensor di sini ada 4 pieces, di mana fungsinya akan mengindikasikan dari garis muat itu sendiri. Karena ada 4, akan kami pasang di depan kiri kanan atau haluan kiri kanan, dan di belakang atau buritan kiri kanan, sehingga pada saat muatan sudah naik ke kapal bisa terbaca dari sensor ini apakah kapal miring kanan atau kiri atau trim depan maupun belakang. Nah, itu bisa diatur muatannya. Nah, perangkat ketiga adalah kabel. Kita pakai kabel miring ya untuk tersusunnya yang mengkonek dari sensor itu ke tablet yang ada nanti kita provide 800 meter panjangnya. Nah, berikutnya yang keempat perangkat itu adalah bracket. Sensor bracket ini untuk menempelkan sensor kepada bracket biar duduk, biar fix, nggak bergeser dari titiknya. Ada 4 di situ, yang tentunya ada di posisi sensor yang tadi, yaitu di haluan kiri kanan dan di buritan kiri kanan. Perangkat kelima adalah tablet. Kami menggunakan 1 tablet aja, yaitu iPad Pro 12 inci. Nah, yang terakhir perangkat ke-6 adalah tablet bracket, di mana bracket untuk tablet ini untuk mendudukkan tablet itu sendiri biar bisa terkontrol dengan mudah dan bisa terbaca oleh semua kru yang ada di ruangan tersebut. Berikutnya adalah perspektif organisasi. Berdasarkan hasil analisa organisasi dengan metode 7S framework punya McKinsey dan juga SWOT analysis, dapat ditentukan bahwasanya organisasi yang digunakan adalah functional organisasi atau project management office, yang tentu ini bisa lebih efektif dan efisien dalam penjualan produk. Sehingga tujuan penjualan BKI Store dengan target pendapatan yang tinggi dengan biaya yang kompetitif itu dapat kita capai. Apa saja sih 7S dari McKinsey ini? Kita coba terapkan di project kita. Yang pertama adalah structure, di mana fungsional organisasi yang akan kita gunakan itu akan lebih efektif dan efisien dalam penjualan produk. Dengan tujuan penjualan BKI Store yang besar dengan biaya yang cukup kompetitif. S kedua adalah sistem. Sistem yang kita gunakan adalah standar ISO 9001-2015 tentang quality management. Dan S ketiga adalah share value, di mana peningkatan pendapatan dengan tim yang hebat itu tentu bisa kita capai dengan optimistis. Sedangkan S keempat adalah style atau gaya.
Gaya kepemimpinan yang lebih terbuka, inspiratif, dan budaya yang lebih transparansi tentu bisa mendukung dari sumber daya yang ada dan untuk mengoptimalkan pemasaran yang lebih efektif. Sedangkan S yang kelima adalah staff, di mana karyawan yang diberikan kompetensi yang bagus, yang tepat, itu pasti akan dapat mendukung kinerja dari perusahaan kami. S berikutnya yaitu S ke-6 yaitu skill ya, atau keahlian, di mana dengan pelatihan dan dengan pengembangan yang dibutuhkan khususnya untuk marketing dan promosi dan juga untuk pengembangan produk program itu kita berikan selalu sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya software ini terus update dan kita harus mengikuti terus update dari software yang ada. Dan S yang ketujuh atau yang terakhir tentang strategi. Strategi ini BKISTO harus terus berkonsentrasi pada kualitas produknya dan memberikan customer experience yang terbaik. Strategi utama penggunaan BKISTO itu adalah easy to use and safe. Artinya program kita itu sangat mudah digunakan dan aman bagi penggunanya. Saya yakin dengan 7S ini kami dapat diterima oleh pengguna dan bisa mempercepat tujuan dari perusahaan yang kami dirikan. Demikian, terima kasih. Untuk berikutnya silakan dilanjut Pak Adian. Ya, izin melanjutkan dari yang tadi. Jadi kekuatan utama bisnis ini yang di sini adalah sumber daya manusia. Jadi di sumber daya manusia kita memiliki sertifikat Project Management Profesional atau PMP yang memastikan bahwa Project Management Office ini berjalan dengan efektif. Kemudian kita juga di sini struktur organisasinya, di situ ada General Manager dan di bawahnya ada 3, yaitu ada Development Marketing Manager, kemudian ada Administrasi Finance Manager, kemudian ada Production Manager. Di Development Marketing sendiri ada IT Development Leader dan Sales. Kemudian di Administrasi Financial Manager. Di Production Manager ada Project Leader sebagai pemimpin project, kemudian ada tenaga di lapangan, IT Engineering, kemudian ada Inspektur Lapangan, kemudian ada tenaga pendukung yaitu fitter dan helper. Kemudian untuk kekuatan utama bisnis yang berikutnya adalah legalitas dan lingkungan. Legalitas sendiri BKI terdaftar di NIB, kemudian kita juga teregistrasi dengan sertifikat BSI yang dari eksternal. Terus untuk program BKISTO sendiri menggunakan PMO dan BKI sebagai induknya, sehingga BKISTO ini mudah untuk dilaksanakan. Kemudian untuk lingkungan sendiri, BKISTO tidak berdampak lingkungan sehingga lebih agile dan sustainable. Terima kasih Ibu Dirut sudah dikasih kesempatan kali ini. Kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan masalah keuangan investasinya terkait dengan bisnis BKI Digital Plan ini. Jadi sebelum saya menjelaskannya, dengan modal yang Ibu akan berikan kami 2,7M itu akan memberikan PB periode kepada Ibu 3 tahun 1 bulan. Terus dengan tingkat diskon 20% didapat dengan NPV menunjukkan nilai positif dengan nilai 350 juta dan IRR atau internal rate return-nya sekitar 2,4%, di mana yang kita tahu sama secara umumnya nilai bunga deposito aja di bank itu kisaran angka 8-10%. Jadi ini sangat menguntungkan bagi Ibu untuk berinvest di sini. Jadi saya bisa rekomendasikan Bu dari seluruhan yang sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya, bahwa terkait dengan masalah organisasi, masalah terkait dengan SDM, masalah terkait dengan market share terutamanya, dan sudah pasti ini BKISTO Plan ini sudah pasti memenuhkan atau memenuhi keselamatan pelayaran sesuai dengan PM 104 tahun 2017 tentang penyelenggaraan anggota kenegaraan. Jadi di sini jadi poin penting untuk keberhasilan bisnis BKISTO Plan ini ke depan, selain sebagai badan klasifikasi nasional juga sebagai badan usaha milik negara, sehingga kita bisa menggunakan sinergi BUMN yang sesuai dengan market share yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus program juga sangat user friendly dan mudah digunakan. Jadi sangat sayang kalau Ibu
melepaskan potensi ini, karena potensi ini besar sekali tentang kepastian keberhasilannya. Terus saya juga menyampaikan dari seluruhan saat ini bahwa dengan berinvestasi ini Ibu ke dalam DKI Stokplan dengan nilai 2,7 M itu, saya bisa pastikan bahwa dengan advantage ini dan keberhasilan ke depan masa depan, bahwa DKI Stokplan-nya akan kita tingkatkan lagi dan lebih lagi dari nilai pasarnya, dan mulai dari 200 kapal mungkin akan lebih lagi sampai ke 1000 sampai 2000 kapal. Demikian saya sampaikan untuk bisnis kali ini DKI Stokplan. Ibu mohon tanggapan dan masukan dari Ibu apabila Ibu berkenan untuk menginvestasikan kepada bisnis DKI Stokplan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.